3, 2, 1. Hai guys, ketemu lagi sama kita, kelompok 2 PKB Manajemen Unpam. Nah, di video kita kali ini, kita akan masuk pada materi ke-12 yaitu Microsoft Excel fungsi IF. Oke, kita langsung masuk ke materi aja ya guys, nggak usah lama-lama. Let's get it! Nah, kita masuk pada pertemuan ke-12, yaitu Microsoft Office Excel fungsi logika IF. Penggunaan rumus Microsoft Excel akan memudahkan kita dalam pengoperasian data sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya dapat menggunakan rumus fungsi IF yang terdapat di Microsoft Excel. Fungsi IF adalah fungsi logika dalam Microsoft Excel yang sering digunakan karena kemudahan penggunaannya untuk menyelesaikan kenyataan yang berhubungan dengan logika. Nah, kita masuk pada deskripsi materi. 1. Mempraktekkan fungsi logika IF dalam membuat laporan pembelian. Di dalam Excel, perintah logika dikenal dengan fungsi logika IF, yaitu suatu fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapkan dengan suatu kondisi tertentu. Kondisi tertentu membentuk suatu pernyataan yang baku dan menuntut jawaban benar dan salah. Nah, ini adalah rumusnya. Sama dengan IF dalam kurung kondisi, nilai benar, nilai salah dalam tutup kurung. Pada prinsipnya, fungsi logika digunakan untuk membandingkan dua atau lebih argumen untuk menghasilkan nilai true atau false. Fungsi logika secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Nih, adapun jenis-jenis operator relasinya. Sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, tidak sama dengan, and, or, dan not. Untuk setiap nilai benar dan salah yang diberikan, jika bertype karakter, maka harus diapit tanda petik 2, sedangkan bertype numerik atau angka, maka diketikkan biasa saja. IF tunggal, fungsi logika IF yang hanya memiliki satu kondisi atau syarat, sehingga dipastikan memiliki dua hasil yang akan ditampilkan, yaitu hasil yang sesuai syarat atau kondisi, atau hasil yang tidak sesuai syarat, akibat dari suatu kondisi atau syarat tersebut, sehingga hanya membutuhkan satu IF tunggal, rumus seperti di atas. Nah, ini adalah contoh cara pengerjaannya. Dalam praktek komputer bisnis, jika nilai praktek komputer bisnis kalian kurang dari 75, maka harus remedi. Dan jika mendapat nilai 75, 76 ke atas, berarti kalian lulus. Nah, sekarang kita akan coba di tabel Microsoft. Nah, kita akan mencoba masukkan rumus pada tabel di sini. Kita gunakan rumusnya, ini sudah saya tuliskan di sini. Nah, kita masukkan di sini sama dengan IF buka kurung B3 kurang dari 75, tanda petik remedi, tanda petik tanda petik lagi lulus, dan kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa mendapat bahwa nilai yang kurang dari 75, maka dia akan remedi. Nah, kita bisa tarik ke bawah untuk mengetahui keseluruhannya. Nah, mudah bukan? Cukup masukkan rumus yang sesuai. Di sini B3, mengapa B3? Karena nilai 60 ini terletak pada B3. Nah, kita masuk. Oh, ada cara lain juga yang lain
Kita coba cara lain. Kita hapus dulu. Nah, kita bisa nih masuk pada menu formulas. Terus kita pilih logical. Kita pilih IF dan kita masukkan logikalnya tadi kan B3 kurang dari 75. Value is true-nya kita tulis remedy dan value is false-nya kita tulis lulus. Nah, kalau sudah, ini kan true, remedy, lulus, kita oke. Nah, sama bukan? Kalian bisa pilih yang mana yang menurut kalian gampang. Nah, kita lanjut pada sheet yang kedua. Nah, di sini ada contoh menggabungkan fungsi logika IF dan fungsi string. Fungsi logika IF, di mana pada bagian kondisi atau syarat digunakan juga fungsi string untuk mengambil beberapa teks yang sesuai dengan ketentuan. Misalnya, ini dengan ketentuan MD sama dengan Madiun, SB sama dengan Surabaya, ML sama dengan Malang. K adalah kilat, B adalah biasa. Rumus yang kita gunakan untuk mengetahui tujuannya, kita bisa gunakan sama dengan IF dalam kurung right dalam kurung A3, 2 tutup kurung sama dengan MD Madiun IF right A3, 2 tutup kurung sama dengan SB Surabaya, Malang, tutup kurung. Kita enter. Nah, jadi sama dengan IF right A3, 2 sama dengan MD, Madiun, IF right A3, 2 sama dengan SB, Surabaya, dan Malang. Jangan lupa untuk memasukkan tanda petik 2 untuk rumusnya. Nah, kita bisa seret ke bawah. Kurang lagi. Oh, saya salah ya. Ternyata di sini harusnya kan SB. Sini adalah SB. Bukan 5 ya. Jadi saya salah menulis. Mohon maaf. Nah, untuk jenis paket, kita bisa gunakan rumus sama dengan IF dalam kurung left dalam kurung lagi A3, 1, karena 1 adalah nomor pengirimannya ya guys. Tutup kurung sama dengan tanda petik 2K, kilat, biasa.
kurung. Nah, kita enter. Nah, ini adalah jenisnya adalah kilat. Bisa tarik ke bawah. Nah, kalau adalah kilat, B adalah biasa. Kita masuk sheet ketiga. Nah, sekarang kita masuk pada contoh fungsi IF bertingkat. Nah, di sini udah ada contoh tabel yang bakal kita cari. Dalam keterangan ini sudah lunaskah atau masih hutang? Nah, kita bisa gunakan sama dengan IF B2 sama dengan C2, koma, lunas, koma, masih hutang, tutup kurung, dan kita juga bisa mengetahui masih sisa berapa hutang yang tersisa. Jadi kita bisa tambahkan dengan rumus tambah dalam kurung, tambah buka kurung B2 min C2 tutup kurung. Nah, B2 min C2 itu adalah sisa dari hutang jika masih terkait hutang. Nah, kita bisa enter. Nah, keterangannya di sini masih hutang 25.000. Masih hutang 25.000 itu didapat karena tadi B2 rumusnya B2 min C2. Nah, kita bisa tarik ke bawah. Nah, untuk yang Ferdi, dia masih hutang 50.000. Dan untuk yang Indah, dia sudah lunas dan sudah tidak memiliki hutang yang tertinggal. Ini mudah bukan? Rumusnya tadi adalah IF sama dengan IF, B2 sama dengan C2, lunas, masih hutang, plus B2 min C2. Nah, sekarang kita masuk pada sheet keempat. Nah, pada contoh keempat ini, kolom status akan diisi dengan kata lulus atau gagal. Namun, untuk mengisinya ada kondisi yang harus dipenuhi. Misalnya, siswa akan lulus jika nilainya di atas 60. Jika nilai di atas 60, maka siswa lulus. Jika nilai di bawah 60, artinya siswanya gagal. Ini bisa kita gunakan rumus sama dengan IF dalam kurung C3 lebih dari 60 dia lulus, koma, gagal, tutup kurung. Nah, ini tidak menggunakan ini, mohon maaf, kita gunakannya koma. Nah, kita bisa tarik ke bawah untuk mengetahui keseluruhannya.
Jadi ada satu siswa gagal, yaitu Tri Utami, karena nilainya di bawah 60. Karena di bawah 60 tadi pernyataannya adalah gagal. Mudah bukan? Caranya sama dengan IF, C3 lebih besar dari 60, lulus, gagal, tutup kurung. Nah, sekarang kita akan masuk pada sheet ke-5. Nah, di sini sudah ada tabel yang sebelum saya sudah buat. Nah, di sini adalah kita menggunakan rumus IF dengan 3 kondisi. Rumus IF dengan 3 kondisi merupakan penggunaan rumus IF pada suatu keadaan dengan hasil yang dikembalikan berjumlah 3 keadaan dengan 2 nilai logika yang diberikan. Nah, dari formulasi ini dapat dijabarkan penggunaan IF. Pertama, dilakukan pengecekan dengan E2 sama dengan Jakarta. Karena JKT ini adalah kepanjangan dari singkatan dari Jakarta. Apabila sel 2 bukan merupakan JKT, ini, maka akan dicek dengan E2 sama dengan SBY. Nah, kalau seandainya JKT ini bukan Jakarta, di kotak E3 adalah SBY, yaitu adalah Surabaya. Nah, untuk SMG ini, kan dia kan belum terdaftar di sini, belum ada keterangan pada kolom di kiri. Nah, maka SMG ini termasuk pada kota yang belum terdaftar. Kita langsung saja gunakan rumusnya. Di sini sama dengan IF E2 sama dengan A2, Jakarta, IF E2 sama dengan A3, Surabaya, kota belum terdaftar. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini udah terdeteksi bahwa JKT adalah Jakarta. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, karena di sini belum terdaftar, seperti yang saya bilang tadi, karena di samping kiri ini dia belum, singkatannya ini harusnya kan SMG itu Semarang. Karena dia belum terdaftar pada kolom yang biru, maka nama kotanya belum terdaftar. Nah, sekarang kita masuk pada sheet ke-6. Nah, pada sheet ke-6 ini adalah penggunaan rumus IF bertingkat. Jadi kita akan mencari nilai pada tabel ini. Nah, caranya kita bisa menggunakan rumus sama dengan IF dalam kurung
C4 kurang dari sama dengan 80%, koma A, koma IF, C4, sama dengan 50%, koma B, koma C, kurung. Kita bisa enter. Nah, sekarang kita masuk pada contoh rumus IF dengan 4 kondisi. Rumus IF bertingkat dengan 4 kondisi mempunyai kegunaan yang sama dengan contoh rumus IF dengan 3 kondisi, seperti yang pada sheet 5 tadi ya. Hal yang membedakan dengan rumus IF 3 kondisi dan pada rumus IF dengan 4 kondisi, hasil yang akan dikembalikan berjumlah 4 keadaan dengan 3 nilai logika yang diberikan. Misalnya, pada tabel ini, kita bisa warnain ya, untuk membedakan tabelnya. Maaf. Kita warna biru. Nah, ini kita kasih warna apa ya? Pink mungkin ya. Oke. Kita lupa untuk nah, cakep. Untuk mencari nilai pada sisi yang kanan, kita bisa gunakan rumus sama dengan IF E2 kurang dari 75 lebih besar dari 75%, koma 4, koma IF dalam kurung E2 lebih besar dari 25%, koma 2,1. Nah, kita enter. Nah, jadi tadi kebanyakan ngasih tutup kurungnya ya guys, mohon maaf. Nah, ini kita bisa tarik aja langsung ke bawah. Karena praktis, itu adalah fungsi Excel yang sesungguhnya, memberikan kepraktisan pada kita. Nah, mudah bukan? Caranya, rumusnya adalah sama dengan IF E2 lebih besar dari 75%, 4, IF E2 lebih dari 25%, 2,1. Nah, ini itu dapat dijabarkan pada fungsi F sebagai berikut. 1,
Dilakukan pengecekan dengan E2 lebih dari 75%, artinya jika sel E2 lebih besar daripada 75%, maka kembalikan nilai 4 dan jika tidak, melakukan langkah kedua. Langkah kedua, apakah pada sel 2, E2 lebih besar dari 50? Jika iya, maka kembalikan nilai 3. Jika tidak, maka lakukan langkah 3. Nah, langkah 3 adalah apakah pada sel E2 lebih besar dari 25%? Jika iya, maka kembalikan nilai E2, jika tidak, maka dikembalikan nilai 1. Artinya, jika dalam 3 kali pengecekan tidak memenuhi nilai yang ditentukan, maka dikembalikan nilai 1 adalah value is false. Udah bukan? Nah, sekarang kita masuk pada sheet ke-7. Sheet ke-7 ini adalah kesalahan pada rumus IF bertingkat. Sebenarnya pembuatan suatu rumus IF jika sudah memenuhi kriteria yang diberikan, tidak akan terjadi kesalahan pada hasil yang didapatkan. Mengapa harus kita ulas kesalahannya? Karena dari pengalaman yang pernah saya dapatkan, ternyata ada hal kecil yang bisa membuat penerapan rumus IF bertingkat ini mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, contohnya adalah hal yang bisa menyebabkan kesalahan ini. Pada kolom C, dihitung besarnya presentasi penjualan terhadap target penjualan pada sel 1, pada sel C1, sehingga didapat hasil masing-masing 80%. Masing-masing rumus pada kolom C sebagai berikut. Sel C4 sama dengan B4 dibagi C1. B4 bagi C1. B4 dibagi C1. Nih, dibagi C1. Lalu sel C5 adalah B5 dibagi C1. Target penjualannya 100 juta. Begitupun untuk sel C6, dia adalah B6 per C1. Nah, dari masing-masing presentasi tersebut akan diterapkan rumus IF bertingkat dengan rumus yang sama pada kolom D. Rumus yang diberikan adalah jika nilai pada sel kolom C adalah lebih besar atau sama dengan 80%, maka mendapatkan nilai A. Jika tidak, maka nilai pada sel kolom C akan lebih besar atau sama dengan 50%. Maka mendapat nilai B. Jika tidak, maka mendapat nilai C. Nah, kita bisa gunakan rumusnya. Sama dengan IF C4 lebih besar dari sama dengan 80%, A, IF C4 lebih besar sama dengan 50%, D, C. Nah, kenapa ini A semua? Karena sejujurnya pada kolom C6 ini seharusnya adalah
70%, di mana 70% ini dia akan menjadi B. Nah, jadi mengapa tadi kita judulnya adalah kesalahan? Ya karena dari pengalaman yang pernah didapatkan, ternyata hal kecil yang bisa membuat penerapan rumus IF bertingkat ini mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi, satu hal kecil yang kita lakukan pada rumus itu akan berpengaruh pada hasil yang akan kita dapat nantinya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus teliti dalam menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Nah, dari sheet 1, sheet 2, sheet 3, 4, sheet 5, sheet 6, sheet 7, mudah bukan? Jangan pernah bosan belajar Microsoft Excel ya guys. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.